Ada beberapa istilah yang biasanya digunakan untuk menggambarkan seorang lelaki sejati. Contohnya adalah gentleman, alpha male, high value male, dan sigma male. Di video ini akan kita bahas masing-masing definisinya. Gue juga akan kasih beberapa sosok yang bisa lo pakai sebagai role model. Dan di akhir nanti, gue akan kasih satu definisi pamungkas yang bisa merangkum dan melengkapi semuanya. Biar kalian punya gambaran pokok tentang apa arti lelaki sejati yang sesungguhnya. Yang pertama ada gentleman. Gentleman adalah pria yang memiliki karakter kuat, prinsip yang solid, dan status yang tinggi. Jarang ada pria yang bisa memiliki tiga hal ini sekaligus. Status yang tinggi adalah ciri gentleman yang paling mudah untuk dicapai. Dengan memiliki jabatan yang tinggi, seorang pria sudah bisa dilihat memiliki status. Tapi ciri paling pokok dari seorang gentleman adalah karakternya yang kuat. Hal ini dia dapatkan dari memegang teguh prinsip yang dia punya, sehingga dia tidak pernah ragu untuk berjalan di jalan perbedaan. Tapi, dengan hanya memiliki status yang tinggi, tanpa punya prinsip dan karakter yang kuat, kita hanya akan berakhir menjadi pemimpin yang menyusahkan rakyatnya. Nah, yang sering salah kaprah adalah orang-orang sering gagal membedakan antara gentleman dan gentle act. Gentle act adalah perbuatan yang lembut dan sopan. Contoh, membukakan pintu saat si wanita akan keluar mobil atau menarik kursi ketika si wanita ingin duduk. Sedangkan gentleman lebih merujuk kepada subjek si laki-lakinya. Gentleman bahkan tidak ragu untuk tidak melakukan gentle act pada wanita yang tidak layak dan tidak sesuai dengan kriterianya. Jadi ingat bro, gentle act tidak serta-merta menjadikan lo gentleman. I.R. Soekarno adalah contoh terbaik untuk menggambarkan seorang gentleman. Presiden pertama Indonesia ini adalah pria yang memiliki karakter kuat, prinsip yang solid, dan status yang tinggi. Prinsipnya yang teguh dan karakternya yang kuat membuat dia dihormati, disegani, bahkan ditakuti. Sudah sepatutnya status tertinggi sebagai orang nomor satu di Indonesia memang layak dia dapatkan. Yang kedua ada alpha male. Dalam dunia binatang, khususnya serigala, sosok yang paling dominan dalam kelompok disebut dengan alpha wolf. Dia memiliki kemampuan untuk memimpin, kekuatan fisik dan insting yang baik. Dia tidak hanya liar, agresif dan buas, tapi juga protektif, pengasuh yang baik dan juga lembut. Dalam dunia manusia, definisi alpha pun tidak jauh berbeda. Alpha male adalah pria nomor satu dalam kelompok. Dia adalah pria pemimpin, pemegang kendali, percaya diri, tenang, fokus, dan pembuat keputusan yang baik. Dia menjadi tempat berlindung dan bergantung bagi semua orang dalam kelompoknya. Thomas Shelby adalah contoh terbaik bagi seorang alpha. Dia adalah karakter fiksi dari sebuah serial bernama Peaky Blinders. Diceritakan sebagai pemimpin dari sebuah gangster bernama Peaky Blinders, dia adalah sosok yang tenang dan mampu mengambil keputusan dengan baik. Yang ketiga, ada high value male. Secara bahasa, definisi high value male adalah pria bernilai tinggi. Dia memiliki hal-hal yang tidak mudah untuk dimiliki pria-pria lainnya. Hal-hal yang bisa berupa kemampuan yang tinggi, fisik yang bagus, ataupun kekayaan yang banyak. Karena tidak semua pria bisa dengan mudah memiliki hal itu, membuatnya dilihat lebih bernilai daripada pria-pria yang lainnya. Hal-hal itu dia dapatkan dengan dedikasi, konsistensi, dan kerja keras. Karena nilai tinggi tidak pernah kita dapatkan dengan malas-malasan kan? Cristiano Ronaldo adalah sosok paling pas untuk menggambarkan high value male. Pemilik nomor punggung 7 ini adalah salah satu pesepak bola dengan jumlah nilai gaji paling tinggi di dunia. Di Al Nassr, klubnya saat ini, Ronaldo mendapatkan gaji sebesar 3,3 triliun rupiah per tahun. Itu artinya setara dengan 277 miliar per bulan. Sebuah harga fantastis untuk seorang pesepak bola. Tentu nggak sembarangan. Itulah bayaran yang pantas dari hasil dedikasi, konsistensi, dan kerja keras tanpa henti. Yang keempat ada sigma male. Sigma male adalah pria yang cenderung lebih suka menyendiri, tidak terlalu suka bergaul, dan menghindari membentuk ikatan yang terlalu dalam dengan orang lain. Meskipun begitu, dia tetap mempunyai skill sosial yang baik yang bisa digunakan ketika dibutuhkan. Kedudukan sigma male setara dengan alpha male. Bedanya adalah sigma male tidak peduli dengan hierarki dan kepemimpinan, sedangkan alpha male lebih suka memimpin. Oleh karena itu, sigma male juga sering disebut sebagai lone wolf atau serigala penyendiri. Meski mereka sangat tertutup, mereka tetap sangat kuat dan mampu mengurus hidupnya dengan baik. James Bond adalah karakter yang paling cocok untuk menggambarkan seorang sigma male. Agen mata-mata dari MI6 ini lebih suka bekerja sendiri. Dia tidak terlalu peduli dengan hierarki dan kepemimpinan. James Bond adalah pria bebas, petualang, tidak suka diatur, mandiri, dan mampu mengurus hidupnya sendiri.
Nah, itu tadi istilah-istilah yang terkait dengan lelaki sejati. Untuk merangkum dan melengkapi semuanya, ini dia definisi lelaki sejati secara keseluruhan. Lelaki sejati adalah lelaki yang memiliki kualitas kesehatan dan bentuk fisik yang prima, didukung dengan kemapanan mental, kekuatan sosial dan finansial, serta keutuhan spiritual untuk melakukan aktualisasi diri dan memberikan dampak serta manfaat bagi dunia dan lingkungan sekitarnya. Oke, sekian dulu video kali ini. Sampai ketemu di video selanjutnya.